Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 7 yang Pak Guru cintai dan banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang surat ya. Di semester genap tahun pelajaran 2021. Oke, tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Jadi ini adalah pengertian tentang surat ya. Jadi untuk menyampaikan informasi atau berkomunikasi dari satu orang ke orang lain. Surat. Nah, surat ini dibagi menjadi dua ya. Menjadi dua. Yang pertama adalah surat pribadi. Kemudian yang kedua ini adalah surat dinas. Nah, ini adalah jenis surat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian surat pribadi adalah surat untuk kepentingan pribadi yang ditujukan kepada teman atau saudara. Surat pribadi merupakan surat yang isinya bersifat pribadi atau bentuk ungkapan perasaan pribadi yang dituangkan dalam bahasa tulis. Nah, ini adalah pengertian dari surat pribadi, artinya yang ditujukan kepada pribadi, dari pribadi ke orang lain ya. Ini adalah sebuah informasi yang disampaikan oleh si pembuat surat dan sifatnya ini adalah sifat pribadi yang disampaikan kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, jadi tentang surat ini. Surat pribadi ini dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi yang bersifat kekeluargaan, persahabatan, atau perkenalan. Kemudian yang kedua, surat pribadi yang bersifat resmi seperti surat yang ditujukan pada wali kelas atau surat yang ditujukan kepada instansi tertentu. Misalnya kita akan mendaftar atau melamar pekerjaan. Kemudian bahasa surat hendaknya mudah dipahami, penuh rasa hormat, sopan, ramah, dan sistematis. Unsur surat pribadi hampir sama dengan unsur surat resmi, hanya saja dalam surat pribadi tidak ada kepala surat, identitas surat, jabatan pengirim atau tembusan dan isi. Berikut adalah sistematika penulisan surat pribadi. Pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian yang kedua nama penerima surat. Yang ketiga salam pembuka. Yang keempat isi surat. Yang kelima salam penutup. Yang keenam nama penulis surat dan terakhir adalah tanda tangan. Jadi unsur daripada surat pribadi ini ada 6 jenis ya yang ada dalam surat pribadi yang biasanya kita buat ya, baik itu kepada pribadi ataupun disampaikan kepada instansi terkait. Ini adalah contoh surat pribadi yang ditujukan kepada seorang anak yang menuliskan surat pribadi yang disampaikan kepada orang tuanya. Ini ada yang atas ini adalah tanggal pembuatan surat ya, kemudian salam pembuka, kemudian isi surat dan diakhiri dengan nama pembuat surat ya, ini namanya si Puput ya. Nah, ini adalah contoh daripada surat pribadi. Nah, kemudian surat dinas adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Jadi surat ini adalah surat yang dipakai di kantor-kantor, instansi baik sekolah ataupun yang lain. Kemudian unsur-unsur dalam surat dinas yang pertama adalah kepala surat, kemudian nomor surat, tanggal surat, lampiran, hal, alamat surat, salam pembuka, paragraf isi, kemudian paragraf penutup, salam penutup, dan pengirim surat. Jadi ini adalah unsur-unsur yang harus ada yang mencakup pada surat dinas ya. Dari misalkan tujuannya disampaikan kepada siapa, alamat surat ini biasanya kepada nama instansi ataupun jabatan instansi tertentu. Misalkan kepala madrasah dan lain sebagainya ataupun direktur PT. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi surat dinas. Ya, ini fungsi dari pada surat dinas yang pertama adalah sebagai pedoman pekerjaan seperti surat instruksi, surat pemberian izin ataupun surat pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua sebagai alat pengingat karena surat ini dapat dijadikan sebagai arsip bagi instansi, jadi ada sebagai dokumen-dokumen. Kemudian yang ketiga sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Kemudian yang keempat sebagai alat bukti terutama surat perjanjian, misalkan surat perjanjian jual beli. Ini adalah contohnya contoh surat dinas yang dibuat oleh OSIM MTS Negeri 1 Cilacap ya.
Di sini ada sistematika, yang paling atas adalah kepala suratnya, kemudian ada tanggalnya, ada nomornya, lampiran bisa digunakan misalkan ada satu bendel isinya tentang proposal. Nah, ini lampirannya satu bendel misalkan. Nah, ini adalah tentang surat menyurat. Demikian tadi, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, MTS Negeri 1 Cilacap bisa.